Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas persamaan Maxwell yang kedua. Tentu baik dari segi persamaan matematis maupun dari segi makna fisis. Oke, langsung aja kita langsung melakukan penurunan persamaan matematis. Berangkat dari beberapa catatan yang sudah kita miliki, diantaranya adalah flux magnetik sama dengan medan magnet B dikali dengan luas areanya A gitu ya. Jadi B ini adalah medan magnetnya dan A adalah luas permukaan ya, luas permukaan yang ditembus oleh medan magnet tersebut gitu ya. Lalu bisa kita gambarkan persamaan flux magnetik seperti di bawah ini. Lalu nah, lambang ini adalah tadi flux magnetik ya. Flux magnetik adalah medan magnet yang menembus pada sebuah permukaan atau sebuah bidang, di mana medan magnetik itu ketika dia menembus sebuah bidang dan berubah terhadap waktu ini ya, berubah terhadap waktu, maka dia akan menghasilkan gegel induksi ya. Gegel induksi yang merupakan adalah tegangan ya, atau beda potensial gitu. Dan persamaan ini merupakan persamaan dari hukum Faraday ya. Jadi ketika ada perubahan flux magnetik persatuan waktu, dia akan menghasilkan tegangan listrik ya. Dan ini juga bergantung pada nilai N. Nilai N adalah banyaknya lilitan, sedangkan minus ini menunjukkan bahwa medan yang dihasilkan itu selalu berlawanan dengan medan yang diberikan, dan itu merupakan hukum Lenz ya. Ya, tadi ini ada perubahan flux. Lanjut. Nah, dari perubahan flux ini coba kita substitusi ya. Kita substitusi di mana tadi flux adalah integral B dot dA, kita substitusi ke persamaan Faraday, maka didapat persamaan selanjutnya seperti di bawah ini. Jadi gegel gaya gerak listrik sama dengan min D per dt ya, integral B dot dA gitu. Nah, tadi sekali lagi ini adalah gaya gerak listrik yang merupakan tegangan listrik. Nah, karena berangkat dari hukum Faraday, maka sering dikatakan epsilon ini sebagai GGL induksi, karena emang dihasilkan oleh induksi magnetik. Lalu catatan yang kedua, ternyata kita memiliki gaya gerak listrik juga dalam medan listrik gitu. Jadi GGL yang dihasilkan oleh medan listrik. Jadi GGL atau tegangan bisa dihasilkan oleh integral tertutup dari medan listrik pada suatu lintasan gitu. Jadi kita punya dua GGL di sini. Yang pertama adalah GGL dari induksi, sedangkan yang kedua GGL dari medan listrik gitu ya. Satuannya sama-sama volt, dia sama-sama tegangan listrik. Karena sama, maka otomatis bisa kita lakukan substitusi ya. Bisa kita lakukan substitusi di sini. Kita lakukan substitusi, maka didapat persamaan seperti di bawah ini ya. Di integral tertutup dari medan listrik pada lintasan tertutup sama dengan minus integral perubahan medan magnet persatuan waktu pada tiap permukaan, terhadap permukaan gitu. Lalu selanjutnya kita punya catatan Fermat-Stokes ya. Ini merupakan Fermat-Stokes di mana kita coba mengambil integral EDL-nya gitu. Integral medan listrik terhadap sebuah lintasan. Nah, karena ini mau kita substitusi ke sini ya, ke persamaan yang di bawahnya, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi integral dalam kurung curl dot de sama dengan minus integral dou b per dot t terhadap ds, terhadap permukaan. Maka secara matematis kita bisa melakukan pencoretan ya, sehingga didapat persamaan akhirnya adalah
curl dari E sama dengan min do B per do T ya. Ini kan bisa kita ilustrasikan bahwa perubahan medan magnet itu bisa menghasilkan medan listrik yang bentuknya curl atau sirkulasi ya gitu. Dan ini adalah dalam bentuk integralnya, persamaan Maxwell yang dalam bentuk integral, dan yang bawah adalah persamaan Maxwell dalam bentuk. Selanjutnya kita akan membahas persamaan Maxwell kedua ini dalam segi interpretasi fisis atau makna fisisnya, berangkat dari curl E sama dengan minus do B per do T yang memiliki makna bahwa perubahan medan magnet terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik dengan aliran yang sirkular atau sirkulasi, pusaran gitu. Agar lebih tergambarkan, saya coba ilustrasikan sebuah medan magnet yang tentu memiliki arah tertentu. Di sini ada medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah batang magnet. Lalu di sini ada coil atau lilitan yang disambungkan dengan galvanometer atau alat ukur listrik ya. Jadi ketika batang magnet ini saya masukkan ke dalam coil, maka di sini akan terjadi induksi magnetik ya, induksi magnetik, maka di sini akan timbul tegangan yang akan dideteksi oleh galvanometer gitu. Nah, karena di sini terjadi perubahan ya, ketika masuk ke coil terjadi perubahan medan magnet persatuan waktu, maka tadi di coil di sini akan timbul arus ya, akan timbul arus, lalu akan timbul tegangan listrik, di mana tegangan listrik itu merupakan hasil ya, salah satunya hasil dari medan listrik gitu, bisa dibangkitkan oleh medan listrik, di mana medan listrik yang dihasilkan arahnya sirkular ya, mengikuti lilitan kawat ini, makanya kenapa persamaan menjadi curl E gitu, sirkulasi dari medan listrik. Kalau curl E dari sebuah muatan, dia nilainya 0 karena memang nilainya atau hasilnya dia tidak sirkular gitu. Hasilnya dia berupa aliran. Nah, yang tadi sudah dibahas di persamaan Maxwell sebelumnya, dia berupa aliran masuk dan aliran keluar gitu. Nah, selanjutnya kita coba interpretasikan dari segi persamaan matematisnya dari persamaan integralnya gitu. Maksudnya dari segi bentuk integral, di sini ada integral tertutup ya. Integral tertutup dari medan listrik pada sebuah lintasan. Ini menunjukkan bahwa integral pada lintasan tertutup dari sebuah medan listrik sama dengan integral perubahan medan magnet persatuan waktu terhadap sebuah permukaan. Nah, ini coba saya ilustrasikan. Di sini misalnya ada flux magnetik. Ada flux magnetik. Ketika dia bergerak, maka tentu ada perubahan flux ya. Perubahan flux dalam satuan waktu. Ya, ini ketika dia bergerak menembus sebuah permukaan, maka dia sesungguhnya akan menghasilkan medan listrik gitu. Medan listriknya di mana? Ya di lilitan ini, satu lilitan ini gitu. Kan menghasilkan medan listrik pada satu lilitan atau loop, lilitan tertutup gitu. Makanya di ruas kiri ini bentuk integralnya adalah integral lintasan tertutup dari sebuah medan listrik gitu. Sama dengan tadi perubahan ya. Perubahan dari medan magnetik yang menembus sebuah permukaan gitu. Kan kalau dari sisi integral, sesungguhnya integral dari sebuah lintasan atau integral dari sebuah garis sesungguhnya kan juga mencari luas. Nah, karena lintasannya di sini atau garisnya di sini tertutup, maka sesungguhnya ya surface itu sendiri hasilnya atau nilainya gitu. Atau sama dengan ruas pada bagian kiri ini gitu. Nah, sehingga persamaan Maxwell yang kedua ini konsep dasarnya berasal dari induktansi yang diusulkan oleh Michael Faraday. Makanya
di beberapa referensi banyak menyebutkan untuk persamaan Maxwell yang ini merupakan persamaan Maxwell-Faraday gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan dan pembahasan dari persamaan Maxwell yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.